Ayo depan. Ya betul kan gerakannya. Tuh, wah gitu kan. Terus kayak gini-gini. Kalau bisa pakai deodoran, atuh baunya itu loh nanti ya. Silakan dipahami dan dicermati. Jangan tekan-tekan hanya nulis-nulis saja tidak di TR. Oh, saya jawab itu. Tahu lah, Bu, saya bilang gitu. Saya udah benar guys ya. Taunya salah. Belum. Malu. Ya kirain udah. Oke. Maaf ya. Halo. Hai. 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 Halo. Hai. Halo. Hai. Perkenalkan, nama saya Siti Hanifah Bapang. Nama saya Imade Sukita Dharma Teja. Beatrix Yosefina, titel aku SAG. Nanti Widasari, bisa dipanggil Novita Sari. Ya, aku biasa dipanggil Teja. Vina sebenarnya, tetapi di sini aku dipanggil Beatrix yang sangat terkenal. Saya Nunu Wahyu Nugraha. Melin Taursia Julianus. Saya Taufik Hidayatullah. Angkatan ke-11. Angkatan 11. Angkatan 11. 11, Jaya. Saya angkatan 12. Angkatan 12. Angkatan 12. 12. Asal instansiku Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. IAIN Gede Puja Mataram. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu. Kemenak Gianyar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata. Formasi Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama. Dosen asisten ahli pada program studi S1 Pariwisata Budaya dan Keagamaan. Perencana ahli pertama. Analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama. Guru ahli pertama. Saya penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Katolik. Penyuluh Agama Kristen dan statusnya masih single. Status WA, Instagram atau apa ini? Minta maaf, Saya masih bujang. Ada nggak sini ya kira-kira ya? Nggak tahu, belum nyari mbak. Sorry ladies, udah sold out. Sudah menikah. Menikah. Nggak ada cincinnya. ibu beranak 2 guys. Dan beranak 2. Dan status sebagai seorang CPNS golongan 3A. Anak-anakku, doakan ayah ya yang sedang berjuang. Ayah jauh di sini juga tentunya untuk masa depan kalian. Nak. Sabar ya. Jangan nangis lagi ya kalau telepon. Ayah juga jadi sedih nanti. Juga untuk istriku tercinta, terima kasih atas support dan dukungannya yang begitu penuh untuk saya. Terima kasih atas cintanya juga yang selalu mendoakan saya di sini. Awalnya tuh aku ngira tuh Latsar tuh sekaku itu, seserius itu. Semenakutkan yang dijalani ya. Sangat menakutkan. Menegangkan. Menyeramkan. Awalnya tegang sekali. Cukup melelahkan kalau dilihat. Jadi kita nunggu kok, pertama belum keluar, 2 belum keluar, 3 belum keluar, 4, sampai ada panggilan ke-6 bahwa nama saya ada nih. Semangat dong saya, karena saya menunggu-nunggu itu Latsar itu. Tapi setelah kemudian dipanggil, nah masuk pembelajaran inilah, menuju ke tidak semangatan. Berbicara dengan tugas dan bagaimana itu deadline-nya yang luar biasa. Kita bakalan dikuculuk lah istilahnya, makanannya kurang enak lah, ternyata di luar ekspektasi. Ternyata setelah dijalani tidak semenyeramkan itu, tidak sesusah itu juga. Latsar itu tidak semenakutkan yang dibayangkan. Terus juga makanannya enak-enak, sumpah kalian kalau ada di Balai Diklat Keagamaan Denpasar tuh kalian benar-benar harus cobain makanannya karena Latsar tuh seenak itu dan bikin kita perbaikan gizi. Makanannya enak, semua kebutuhan kita terjamin. Pokoknya wow deh di BDK ini gitu ya. Makin gemuk di Latsar ini, makan terus. Ternyata temen-temennya seru ya. Pokoknya pecah pokoknya di sini semuanya. Panitianya keren-keren, terus fasilitasnya luar biasa dan pokoknya top banget BDK. Ternyata tidak seseram itu, meskipun ya memang ada beratnya melaksanakan, tapi semuanya bisa saya lalui dengan baik. Sekarang lebih plong. Sekarang alhamdulillah lega, apalagi saya tanya-tanya sama mbak yang cantik ini, jadi lebih lega lagi. Latsar ini mengajarkan kita tentang kalau jadi ASN tuh harus mengerjakan sesuatu tuh dengan bukti gitu loh, based on evidence. Nah itu kan sering dikatakan oleh Ibu Putu Devi dan Bu Anggun nih, evidence kalian mana? Jadi hal positifnya itu yang aku dapat atau saya dapat di kegiatan Latsar ini. Jadi semoga bisa jadi bekal untuk meniti karir ke depan. Mantap. Ketika Latsar, pengalaman lucu yang paling menarik yang nggak bisa aku lupakan sendiri itu adalah Ketika masuk ke kamar mandi ada tokek di sana yang menyambut saya ya. Pengalaman ya di angkatan kita tuh pastinya kelompok 1 pasti paling heboh di antara kelompok yang lain, dan di angkatan yang lain pastinya dari gila semua. Ketika melakukan aktualisasi saya tanggal 11 Agustus, di mana pengisian Google Form yang aku salah maksud guys, padahal pengisian Google Form itu gampang. kita dipertemukan oleh orang-orang yang sangat ekstrovert ini, tenaga kita habis untuk menghadapi mereka. Ya sudahlah ya, menerima nasib, mendidik mereka ya, oke lah. Saya ditempatkan di tempat yang baru, saya tidak mengenal masyarakat begitu banyak, tapi karena tugas saya harus bertemu, akhirnya saya ke sana dengan bayang-bayangan saya tuh kayak
tidak akan diterima. Tapi ternyata wah, semuanya berjalan dengan lancar, masyarakat begitu antusias dengan apa yang saya bawa. Paling heboh, aduh, Wida tuh teteh dari Sunda. Kebetulan aku kan satkernya itu dari Dompu ya. Dan sebelum kita kesini tuh kita banyak banget kegiatan, banyak banget hal-hal yang kita laluin buat sampai ke Latsar di BDK Denpasar. Tapi harusnya aku isi angka, aku isi huruf. Sampai berkali-kali itu disuruh ngulang sama Pak Nengah dan Bu Yuyun di notis Betrik. Itu yang paling aku nggak bisa lupakan. Karena aku, ya maklum ya agak loading sedikit gitu. Udah tua mungkin umurnya. Mereka mengatakan, Beatrice ini paham nggak sih Google Form? Tahu nggak sih cara pengisiannya? Oh saya jawab itu, tahu lah Bu, saya bilang gitu. Kan saya udah benar ngisinya. Taunya salah. Itulah saya. Koneksinya agak roaming sedikit ya. Ada teman cowok, jadi dia sebenarnya juga takut, cuma ya nggak mungkin saya juga kan biasanya. Dia dengan ketakutan juga dia berusaha mengusir si toke ini. Kita itu setiap hari ada daily learning journal ya, di mana salah satunya yaitu hormat bendera, hormat ya untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air. Saat itu panitia mengumumkan, per hari ini sudah tidak mengumpulkan tugas daily learning journal. Kita harus bangun pagi, atau jam 5.15 sudah harus di lapangan, harus olahraga, harus hidup sehat, pokoknya 4 sehat 5 gorengan pokoknya ya. Tapi dengan begitu semangatnya, saya datang ke sekolah tiba-tiba saya hormat bendera. Ya, hormat bendera, saya tag foto ini. Pas begitu, datanglah teman kami dari angkatan 11. Ngapain foto lagi? Lah, kan untuk daily learning journal kan udah selesai. Oh iya, di situ saya ketawa-ketawa, aduh saking semangatnya dan juga saking cintanya sama Indonesia. Enggak lah. Kenapa cinlok? Cinta karena toke. Itu teman satu instansi saya. Yang ada malah pengalaman patah hati karena tahu Bu Anggun mau nikah. Jadi admin BDK Denpasar sampaikan pesan patah hati ini kepada Bu Anggun. Mawar itu merah, langit itu biru. Tahu Bu Anggun mau nikah, hati ini langsung layu. Kita tuh sempet bisnya mogok selama 3 jam dan kita tidur di depan Alfamart guys. Perjuangan banget. Jadi karena coach saya tuh kan ketika Latsar itu coach Dian. Dan terkenal sangat detail lah beliau itu. Tentunya sangat baik, bukan buruk tapi sangat baik. Tapi karena saya terbayang-bayang itu, saya pernah terbawa mimpi. Jadi ketika tidur tuh, saya seperti merasa ini kayaknya ada notif deh di grup deh. Saya sampai notif dari Bu Dian dari grup deh. Pas saya buka ternyata tidak ada, hanya mimpi. Jadi seringnya Bu Dian memberi arahan dan lupa di TL oleh teman-teman yang lain seperti itu. Teman-teman tidak men-TL apa yang saya arahkan ya. Teman-teman tidak, rekan-rekan silahkan men-TL apa yang saya arahkan. Silakan dipahami dan dicermati. Jangan rekan-rekan hanya menulis-nulis saja tidak di TL. Kurang lebih begitulah. Dan luar biasa banget. Terima kasih pokoknya BDK Denpasar, kalian luar biasa. Nah, ada banget tuh. Kalau Bu Anggun misalnya udah lagi ngasih Zoom, tetapi mungkin biasa ya, kita bersepuluh mungkin ada roaming atau seperti apa, tidak menindaklanjuti apa yang disuruh. Kalian jangan bikin gemes saya deh ya. Novi, jangan bikin saya greget ya. Itu tuh jargonnya Bu Anggun. Pesan buat Bu Anggun, terima kasih Ibu, mohon maaf kalau misalkan kelompok 1 ini banyak badungnya. Tapi bimbingan Ibu selama ini benar-benar buat kita jadi lebih baik. Kita bikin aktualisasi yang lebih bermanfaat buat satuan kerja kita. Dan pokoknya Ibu semoga sehat selalu. Dan pokoknya terima kasih yang banyak untuk Ibu. Aku nggak aneh nggak? Edit aja lah ya. Oh belum? Malu. Ya kirain udah. Oke. Maaf ya. Tapi ketika ketemu Bu Anggun langsung sangat baik, imut, dan cheerful sekali. Tetapi kalau sudah diajak foto, Bu Anggun selalu bergaya manis gitu. Karena beliau yang waktu kami selesai kasih materi itu langsung, dan ketika kami selesai mengerjakan tugas langsung diberikan nilai. Nah, bukan berarti yang lain tidak bagus juga semuanya, tapi yang langsung saat itu memberikan nilai di web itu adalah Ibu Nilu Devi. Bu Devi memang the best dah pokoknya. Ibu selalu sangat perhatian sama kita, baik sama kita, dengan suaranya dia yang lembut, kalem, pokoknya the best Ibu Devi. Ibu Devi, saya Novi Bu ya, salam kenal atuh. Saya suka lihat teman-teman ayah sih kalau teman-teman lagi di dalam pembelajaran ditegur atau apa kayak gitu sih, karena kan saya anak baik gitu. Jadi semuanya berjalan lurus-lurus aja sih gitu. Sombong ya. Karena memang pada saat itu ada yang terlambat, karena terlambat memang sholat ya. Ya namanya juga pertama nih gitu kan, kita belum tahu aturan. Kalau sholat kan harusnya diutamakan seperti itu, tapi memang Latsar ini kita harus dituntut, harus disiplin tepat waktu 15 menit itu minimal tuh kamu sudah harus masuk. tetapi ya adalah teman kita yang telat gitu. Ya udah habis itu kita setengah jam lebih mungkin ya kita habis itu dimarah dengan wajah yang mengheningkan cipta semuanya, menunduk tanpa tahu hati kita apakah isinya tertawa, apakah isinya hatinya itu terenyuh atau apa, pokoknya Ya,
begini saja dan satu kata, maaf Ibu, tidak akan kita ulangi lagi dan benar tidak kita ulangi lagi. Jadi pembelajaran itu 2 jam. Misal nge-zoom itu 2 jam kemudian. Dan kebetulan pada saat itu di ND atau di daerah itu lagi mati listrik dan dia izin dong, di grup izin. Ibu saya izin ya, mau ke kota saya nyari sinyal. Perjalanan 2 jam. Jadi ketika masuk di kota Zoom sudah selesai. Itu sih mungkin yang paling mengesankan, semangat dari teman-teman yang dari ND itu bagi saya luar biasa. Saya belajar banyak, semangat dan keseriusan dari teman-teman yang jauh. Kita bisa mengajak Coach Haris ya untuk TikTok. Beliau juga ikut ya, emangnya kalau dilihat dari kondisi ya usia mungkin, terus perbedaan zaman, perbedaan apa, kita agak kayaknya, terus kan wajah beliau sebenarnya kalau kita hanya lihat sekilas kayaknya kurang bersahabat seperti itu ya, tapi ternyata ketika kita ajak TikTok tidak menolak, ayo oke boleh gitu. Kemarin setelah kita selesai seminar laporan aktualisasi ya, saya meminta Bu Penti untuk main TikTok bersama kami di kelompok 4, dan Bu Fenty jawabnya apa? Saya tidak pernah TikTokan. Tiba-tiba saya sama Bu Fenty direkomendasikan untuk ini aja loh, dekat rumahnya begitu. Oh, tidak bisa. Dengan kami, Ibu harus mau. Dan akhirnya apa? Bu Fenty untuk pertama kalinya dan Bu Fenty mau TikTokan bersama kelompok 4 ya. Ternyata nama saya itu nama di Telegram saya itu belum saya ganti, masih pakai nama biasa. Maksudnya kan harus kalau di Telegram waktu kita ada di grup Latsar itu harus nama lengkap. Memang pakai nama asli tapi penulisannya yang berbeda seperti itu. Jadi ternyata sudah di-mention dari hari sebelumnya atau intinya sudah di-mention begitu, dan saya tidak tahu karena saya tidak buka Telegram. Carikan jodoh itu loh. Itu luar biasa, direkomendasikan lah, dia carikan. Oh ini loh, oke siap, saya TL nanti sesuai arahan. Jadi untung kami punya ketua angkatan yang sangat proaktif sehingga pas diajak satu kali, pro. Iya, paling depan. Ya betul kan gerakannya. Tuh, wah gitu kan. Terus kayak gini-gini. Dan ternyata asik banget Bu Fenty menikmati. Asik, sel. Gitu. Keren juga Bu Fenty ini, wah. Pak Nengah. Ganteng ya ternyata ya. Dia kayak agak bule gitu ya. Iya, dia coklat gitu matanya ya, agak bule ya. Saya tidak menduga ternyata Pak Nengah sangat tinggi sekali. Saya tertarik dengan laki-laki yang tinggi karena suami saya juga tinggi. Jadi mohon maaf Pak Nengah ya. Sudah menikah. Jadi saya ketika berbicara dengan Pak Nengah harus begini. Mungkin beliau sering mengkonsumsi tiang bendera. Pak Nengah, tingginya berapa sih? Apa sih khasiatnya sampai setinggi itu? Dan untuk Ibu Yuyun, kita tentunya ingin lulus Ibu. Terima kasih atas jargonnya. Jargonnya Bu Yuyun suka gini. Kalian pengen lulus nggak? Gitu. Tentu Bu, kita pengen lulus Bu. Itu jangan diedit ya. Takut aku. Penengah itu saya udah keciduk 2 kali kayaknya. Pertama, waktu ngisi Psikolabjar kan itu isi foto. Ya namanya mau gaya-gaya, saya isilah foto ID card saya yang kelihatan cantik begini, begitu ya, Kementerian Agama. Maksud saya sengaja isi, saya mau print. Ternyata baru ngisi, belum nge-print. Panengnya udah. Mbak Beatrice, nggak tahu ya ketentuannya untuk pengisian foto di Kolabjar seperti apa. Oh my God, Kak, minta maaf. Saya itu cuma untuk seru-seruan aja, saya bilang gitu. Yang pertama itu pastinya jaga kesehatan. jaga kesehatan, siapkan diri, mempersiapkan fisik. Selalu jaga kesehatan ya. Semuanya lengkap ataupun tapi kalau kitanya sakit atau tidak sehat ya kita tidak bisa mengikuti dengan baik dong kegiatan Latsar selama ini gitu. Yang kedua, persiapkan semua persyaratan dengan baik. Laporan harus beres. Karena di BDK kalian tidak bisa mengeprint ya, Besti. Bawa laporan kalian dengan tanda tangan mentor. PPT disiapkan minimal 10 slide dan jangan memberikan hal yang bikin Ibu Anggun malu. Ikuti apa kata coach dan mentor kalian. Cek terus kelengkapannya sebelum kalian berangkat. Baik dari tugas ataupun berkas-berkas yang lainnya, persyaratan-persyaratan. Khususnya kalian yang jauh dari Bali ini, Kalian harus banyak bawa baju, terutama baju putih olahraga. jangan lupa bawa baju polonya 2, kaosnya juga 2 karena kegiatannya cukup padat sekali, Karena akan banyak kegiatan outdoor. dan bawa parfum. Kalian jangan hanya pakai parfum aja, kalau bisa pakai deodoran. Atuh, baunya itu loh nanti ya. Karena kalau kami tuh kemarin jujur waktu pertama kesini karena perbedaan cuaca dan udara yang cukup ekstrim ya bagi saya. Siapkan juga mentalmu dan kesabaranmu. Jangan overthinking karena di sini tuh baik-baik banget, mereka ngasih pelayanan yang terbaik buat kita sebagai peserta Latsar. Jangan khawatir, di sini tidak seperti pada saat Zoom, realitanya sangat terbalik. Karena kalau di UIK Bubak tempat saya bertugas itu udaranya cukup sejuk
Dan memang 1 minggu terakhir itu karena hujan dan kalau tidak hujan pun memang dia lebih sejuk seperti itu. Jadi ketika sampai di sini tubuh sedikit syok, jadi radang kambuh, langsung flu. Tapi jangan mengira di Lasar ini maksudnya sedih-sedih saja. Banyak luar biasanya, senangnya banyak, bahagianya banyak. Ya kalau ada sedih kan ya wajar lah dalam kehidupan seperti itu. Apalagi yang paling menyenangkan diwawancarai oleh Mbak Cantik ini. Intinya do the best, jadilah yang terbaik versi kita masing-masing. Versi saya terbaik buat saya, versi Anda terbaik untuk Anda. Mantap. Slebel. Kreatif. Best. Happy. Ngana. Kia pisan. Menyenangkan. Latsar bikin gemuk, makanannya enak banget.